Oke Wilson, semoga Tuhannya Yesus memberkati kamu dan memberi kamu petunjuk. Amin. Pesan saya, jangan mengabdi kepada sesama makhluk atau sesama ciptaan Tuhan, karena itu sangat bahaya Wilson. Tuhan kita, kata Yesus, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tuhan itu bukan anak Maria, bukan anak orang, bukan juga yang mati di salib. Manusia ini adalah manusia juga. Kenapa harus ditebus? Karena manusia ciptaan pertama itu tidak mencapai apa yang dikehendaki Sang Pencipta. Jadi ibarat saya membuat suatu produk, yang pertama itu gagal, sehingga kita mengetahui seperti itu. Ya memang. Oke, gantian masuk ya. Mengetahui. Karena ini Tuhan. nanti kepanjangan. Jadi gini. Ya lanjut Bang. Sebenarnya Bang Suki, dari tadi saya menjelaskan bahwa para nabi itu diutus memang jalan untuk manusia supaya sampai kepada Tuhan begitu. Iya. Kalau kemudian Yesus itu mengajarkan untuk saling mengampuni, saya rasa kalau Islam itu bukan saja dengan kata kalimat Rasulullah mengajarkan untuk mengampuni, karena gini ya, selama 22 tahun saya Kristen, saya tidak pernah itu meminta ampun atau berampun-ampunan, apalagi pada sesama Kristen gitu. Ya, ini bukan perintah, melainkan dogma. Jadi apa kurangkah bukti di situ, Pak? Bahwa Tuhan saja mengakui Yesus itu utusan. Oh iya, itu. Saya mempercayai dia utusan. Anda mempercayainya dia Tuhan, itu. Loh, kan Yesus diberi gelar jadi Tuhan di atas segala Tuhan. Dari seluruh manusia dia yang paling unggul. Tuhan itu dengan Tuhan beda, Pak. Iya, Bedakan udah nggak apa-apa. Tuhan, gini Pak, bentar. Walaupun penjelasan Bapak tidak tepat, tidak sesuai, saya terima juga. Silakan lanjut. Iya, jadi gini Bang, Yesus itu Tuhan itu sendiri Bang, Tuhan yang sejati itu. Dia nggak pernah jadi manusia, Bang. Dia selamanya gaib Bapak dan tidak terlihat. Bapak Suki gini Ya. Bapak Suki ya. Dunia itu saya punya. Ya, oke Bang, saya tidak mau siapa. Saya santai Bang, cari kawan. Ya Bukan santai Bang, tidak ada bayang kita ini marah-marah benih. Aku Bapak, memang kesedar sejak sama domba-domba yang sudah tidak makan rumput, yang sudah pandai makan nasi. Nggak tahu Bang, saya. Teman-teman Kristen di bawah dipersilakan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi kosong. Ayo, Saya Injili Al-Hidayah yuk, di atas. Injili Al-Hidayah. Saya tidak Teman-teman Kristen aja naik. Bang, satu izin turun lah Bang. Oke Wilson, semoga Tuhannya Yesus memberkati kamu dan memberi kamu petunjuk. Amin. Pesan saya, jangan mengabdi kepada sesama makhluk atau sesama ciptaan Tuhan, karena itu sangat bahaya Wilson. Tuhan kita, kata Yesus, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tuhan itu bukan anak Maria, bukan anak orang, bukan juga yang mati di salib. Itu Wilson ya. Bye-bye. Lambai penontonmu. Iya, Bang Al. Iya Bang Suki. Iya, tadi Bang Al tanya terus penebusnya siapa ya, manusia atau Tuhan? Yang nebus itu manusia, Bang. Jadi Tuhan mengutus Yesus jadi manusia, turun ya, hidup dalam keadaan sebagai manusia. Jadi penebusan manusia ini adalah manusia juga. Kenapa harus ditebus? Karena manusia ciptaan pertama itu tidak mencapai apa yang dikehendaki Sang Pencipta. Jadi ibarat saya membuat suatu produk, yang pertama itu gagal, maka saya harus membuat produk yang kedua supaya sesuai dengan kualitas produk itu yang saya ingini. Itulah namanya menebus. Nah, produk Adam gagal, lalu ada produk Adam yang kedua berhasil. Itu Yesus. Kenapa Yesus dijadikan Tuhan, penguasa? Dia penguasa atas
manusia. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Karena apa? Karena dia ciptaan yang pertama kali yang mencapai gambar rupa Allah gitu loh. Maka dia dijadikan pokok. Jadi ini Bang Suki yang timbul kemudian pertanyaan di sini simpel. Sebenarnya Yesus yang kamu bilang adalah diutus sebagai manusia, sebagai penebus. Sekarang ini Bang Suki, yang pertanyaan saya, apakah manusia bisa menebus dosa sesama manusia? Iya. Kalau dosa manusia ditebus oleh dosa, enggak. Dosa enggak bisa, manusia ditebus oleh dirinya sendiri, Bang. Jadi menebus itu artinya berubah. Misalnya orang ini suka mencuri ya, atau tidak jujur. Kalau dia berubah jadi jujur, jadi tidak mencuri, itulah pengampunannya, Bang. Jadi tujuan Tuhan mengampuni itu maksudnya supaya manusia berkeadaan seperti Tuhan itu sendiri. Memiliki sifat Tuhan yang agung, mulia, suci gitu ya. Sesuai dengan kehendak dia, sesuai dengan kebenarannya. Itulah penebusan. Kan di doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Tuhan mau kita memiliki seperti Tuhan. Tuhan mengampuni kita, kita mengampuni gitu loh. Nah, supaya kita berkeadaan seperti yang dikehendaki itu. Masuk dalam rancangan yang mula-mula itu. Itu tujuan Tuhan seperti ini sebenarnya. Penebusan yang pertama itu adalah karena produk Adam gagal, tidak ada contohnya, lalu tidak ada tuannya, tidak ada yang dapat dijadikan pegangan. Nah, produk Yesus ini manusia yang mencapai kemuliaan Tuhan. Dia di atas segala manusia yang ada di bumi ini. Itu makanya disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Manusia kan bertuan semua. Ya, siapa yang mau jadi tuan-tuan itu ada di dalam kehidupannya. Yang jadi raja-raja juga ada. Tapi Yesus inilah manusia yang di atas semuanya. Nah, dia dijadikan role model atau contoh manusia yang hidupnya sesuai yang dikehendaki Tuhan. Sebetulnya begini, itu berlaku bagi semuanya, bagi seluruh manusia. Dan hidup Yesus, hidup yang baik-baik aja kok. Dia mengasihi, mengampuni, kan gitu ya. Lalu berbelas kasihan, menolong orang lain. Ya, begini aja sebenarnya. Cuman yang lain-lain itu hanya sebuah pengajaran, perjalanan, sehingga kita mengetahui, oh seperti itu. Ya memang. Oke, gantian masuk ya. Ini, karena ini Tuhan nanti kepanjangan. Jadi gini. Ya, lanjut Bang. Sebenarnya Bang Suki, dari tadi saya menjelaskan bahwa para nabi itu diutus memang jalan untuk manusia supaya sampai kepada Tuhan begitu. Iya. Kalau kemudian Yesus itu mengajarkan untuk saling mengampuni, saya rasa kalau Islam itu bukan saja dengan kata kalimat Rasulullah mengajarkan untuk mengampuni. Karena gini ya, selama 22 tahun saya Kristen, saya tidak pernah itu meminta ampun atau berampun-ampunan, apalagi pada sesama Kristen gitu. Ya, ini bukan perintah, melainkan dogma. Sementara kalau dalam Islam, ketika raya pertama Idul Fitri, yang harus kita tempat meminta ampun maaf itu adalah ibu kita, harus kita cium karena ibu kita lahir di muka bumi. Itu satu. Yang kedua, kalau wahablu minan nas wahablu minallah, kasih kepada Allah dan sesama manusia yang diterapkan oleh Yesus di dalam Islam juga ada. Bahkan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selama saya 22 tahun Kristen, tidak pernah saya mendengarkan kasih-kasih Tuhan, kasih-kasih Bapa, kasih-kasih Yesus dalam sehari. Kecuali di gereja melalui lagu-lagu. Sehingga timbul pertanyaan kemudian, ajaran kasih apakah yang ada di Kristen yang tidak ada di dalam Islam? Sementara kami yang tidak punya slogan kasih sebagai Islam, contoh Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam Bible di mana, ajaran Kristen di mana? Bahkan tidak ada. Jadi keunggulan ajaran kasih itu sesungguhnya ada dalam Islam.
Wahablu minallah. Kasih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kasih kepada Allah. Sementara Kristen, wahablum minallah, atau di Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, perintah yang utama dan terutama, hukum yang utama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Menurut Kristen, Tuhan kami, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Mana satu yang dikasihi? Padahal itu tidak ada di Alkitabiah. Tidak ada di Bible dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Dari mana itu? Ternyata dogma lagi, doktrin. Nah, kalau konsep hanya karena percaya, seperti yang Bang Suki bilang, gagalnya satu, menangnya dua. Kalau saya tidak salah, kalau saya tidak keliru, ini ayat-ayat Paulus ini Bang Suki. Itu kamu baca di 1 Korintus 7 atau di Roma 3, Roma 5, dan Roma 8. Ini bukan perkataan Tuhan, bukan perkataan Yesus, melainkan perkataan Paulus. Yang mana dosa satu orang ditimpalkan kepada satu orang juga, yaitu Yesus sebagai juru selamat. Nah, Bang Suki, sebenarnya seharusnya kamu ini lebih jeli lah, lebih jeli menelaah, jangan boleh saja itu doktrin Bang Suki. Karena kalau memang sudah telanjur, apa boleh buat. Tapi pribadi-pribadi kita yang mencari Tuhan yang benar ini, harus kita ukur legalitas pengajaran dogma dengan keimanan kita, apakah sinkron atau tidak. Saya kasih contoh sederhana. Ketika saya ragu tentang Kristen dulu, karena kebetulan saya pemain gitar gereja, sampai pukul 2 pagi ketika malam Sabtu, itu malam Minggu itu di gereja, kebaktian, saya cari tahu, apakah ini bersumber di Alkitab atau tidak. Ternyata dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ada perintah-perintah seperti kebaktian, rohani, rabana, dan koloreng itu. Tidak pernah ada di Bible itu. Nah, kalau hanya dogma yang kita dijabarkan itu, yang katanya jangan, apalagi kalau sudah masuk ke dalam ranah yang dikatakan jangan tanya banyak, imani saja, nah ini yang masalah. Karena Tuhan kita itu bukan pendeta, Tuhan kita bukan pastor, Tuhan kita bukan uskup, juru selamat kita bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Bang Suki sudah akui tadi. Yesus saja mengatakan, ajaranku tidak berasal daripadaku, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan untuk mengatakannya. Yohanes 12:49-50. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang ku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 10:5-30. Nah, inilah bukti bahwa Yesus itu memang utusan hanya kepada satu kaum untuk memberi jalan, sarana, atau perintah kepada Bani Israel yang mendengarkan ucapannya, mendengarkan kalimatnya, yang diperintahkan dari Tuhannya, yang dilakukannya, maka itulah yang peroleh hidup yang kekal. Bukan yang menuhankan dia atau percaya dia itu menjadi tumbal di salib. Kalau tidak salah Bang Sukia, di dalam Bible itu, saya tidak pernah terbaca itu Yesus mengatakan dia itu mati di salib itu. Kira-kira ada nggak itu ya? Mana tahu saya salah gitu. Ada kan yang waktu dia mau ke Yerusalem itu, yang dicegah sama Petrus, ya itu tujuannya dia mau siap ditangkap dan mati di salib. Bagaimana Bang? Iya. Bro Soki bagaimana? Ya, waktu Yesus mau ke Yerusalem lalu dicegah sama Petrus, kan dia marah. Maksudnya? Petrus, iya maksudnya kedatangan Yesus mau ke Yerusalem itu tujuannya memang siap dia untuk disalib, siap untuk ditangkap, disesal dan disalib di situ. Oh begitu ya. Yesus siap untuk ada. disalib. Begitu ya Bang Suki ya. Iya. Tapi siap menghadapi kematian itu. Kenapa Bang? Matanya mana? Allah kurang kedengaran. Assalamualaikum Guru Al-Hidayah. Si Nasir
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Biarkan dulu lah Bang Nasir. Ini Bang Nasir nih. Ini teman kita yang anu nih, ada madam nih. Oh ya, silakan Bang ini, Bang Lindi. Silakan Ya, antum. Bang Lindi. Akhirnya maaf. Bang Suki, ini ada juga si Bang Lindi. Bolehlah sharing-sharing ke beliau. Silakan lanjut aja dulu. Boleh. Silakan sama Bang Nasir ini Matius ini, Matius. Iya. Masih Kalau di rupanya kitab- guru masih ingat saya ya. Alhamdulillah, insya Allah masih muda kok. Masih 20-an gitu. Iya, alhamdulillah kalau masih ingat Ini saya guru. namanya si abang pembantai darah. Apa nih? Darah apa? Itu juluki guru saya itu, Bang Al Hidayat. Oh gitu. Ya, dia suruh saya bantai orang-orang kafir. Ya kan guru. Oh, Lah, wala quwata. maksudnya bantai apa nih? Maksudnya bantai? Orang-orang kafir ya dibantai lah, Bang. Iya. Ya dibantai dengan apa? Dengan pengajaran atau dengan Dengan apa saja yang penting bantai. oh gitu. Lah, wala. Kan nggak kata bantai itu bisa dikatakan kejahatan. Membantal, bukan membantai Bang Suki, membantal. Membantal. Membantai. Oke, lanjut dulu Ya, Bang. membantai. Ini Akil Linggi, silakan. Kepada Ya, Linggi. di kitab Bible itu saya tanyakan berkali-kali, pasti orang yang nggak mau mengucapkan. Karena kenapa? Karena kitab Bible itu sudah diubah-ubah, ditambah, dikurangi. Jadi nggak ada yang tertulis di situ, kosong. Artinya kosong apa? Nggak ada penciptaan Tuhan yang di bumi ini, nggak ada. Apa yang diciptakan sama Yesus, nggak ada. Gitu loh. Jadi mohon kalau yang mau naik silakan berdiskusi dengan akal aja. Saya perlu tulisan, nggak usah omongan. Perlu tulisan. Apa itu? Tulisan apa? contohnya kayak Al-Quran kan jelas. Di situ dikatakan ada besi, ada semut, ya kan? Ada nabi-nabi. Biar apa? Biar orang itu tahu, kan gitu. Kalau nggak ditulis ya nggak tahu lah orang itu. Semuanya kan Bukannya perlu di- penulisan. Di kitab Gitu loh. Taurat itu Seperti orang kejadian sekolah itu, gitu loh. Kalau orang sekolah itu nggak menulis, hanya guru yang ngomong saja, nggak bakal bisa orang itu, ya kan muridnya kan? Ya ada, Yesus itu nggak menulis, yang nulis itu Paulus. Artinya dia mengada-ngada terus diubah-ubah, dikurangi dan ditambah, itu sudah jelas. tahu dari mana bang ditambah dikurangi? Ya, buktinya setiap tahun ada Setiap tahun dirilis, ada, iya, direvisi. direfinisi atau gimana kan? Saya baca yang kitab lama saja ya bang. Di kitab lama itu, di kitab 62 ya, tahun 62, di kitab abang itu dilarang makan babi karena berkuku belah dan membahayakan itu haram bagimu. Sekarang keluar kitab baru, ada ditambah hutannya. Jadi cuma babi hutan yang nggak boleh dimakan, babi lain silahkan. Padahal di kitab lama, ya semua babi nggak boleh dimakan, bukan cuma babi hutan gitu. Itu ada tambahannya sedikit. Itu saja satu ayat yang saya jelaskan satu saja dulu. Nanti ada beberapa lagi. Ya memang sebetulnya Tuhan itu tidak berurusan dengan hal-hal begitu ya, nggak berurusan dengan hal makanan. Karena yang berhubungan dengan makanan itu hanya tubuh. Tubuh manusia ini sudah dihukum mati. Dan semua manusia pasti mati. Jadi nggak ada gunanya. Yang utama itu rohnya. Manusia batinnya itu yang dari Tuhan itu waktu dihembuskan napas kehidupan. Ini Ya, yang rusak. Pak Suki Ya. gini. Jika Tuhan melarang, apakah Anda akan mengerjakan? Iya, kalau memang dilarang ya Seth. Ya, lalu Pasti patuh. babi dilarang untuk memakan, apakah Anda mau makan? Kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Iya, betul. Tahu Ya saya. kan? Sudah Sedangkan Yesus progresif. datang, Yesus berkata gini, Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya.
Lalu kenapa di perjanjian baru itu hilang hukum Taurat semua? Jadi hukum itu, Taurat itu namanya hukum, Iya. artinya hukum, ya. Jadi hukum Taurat itu kan yang ditulis. Hukum yang tertulis ini kan diberikan kepada bangsa Israel itu ya. Nah, tidak ada satupun orang Israel bisa menggenapi hukum itu dengan tepat. Nah, sehingga tidak bisa melihat manusia mana yang bisa menerapkan hukum itu dengan benar. Kedatangan Yesus itu menggenapi. Dialah melaksanakan hukum itu dengan benar. Tolong sekarang satu nggak perlu diberikan lagi. contoh menggenapinya. Di mana Yesus menggenapinya? Tolong berikan contoh satu. Ya kan di Matius 5 ayat Ya. 17 itu Ya. kan ada. Ya, intinya jadi begini loh, hukum yang tertulis waktu diberikan ke bangsa Israel kan dia tidak bisa menggenapinya dengan benar sempurna. Yesus datang, ya kan, menggenapi. Nah sekarang nggak usah lihat hukum tertulis, lihat aja orang yang sudah menggenapi gitu. Udah belajar hukum itu, bagaimana menjalaninya, langsung tanya, bergaul dengan orang yang sempurna melaksanakannya. Itu loh maksudnya dibatalkan, sebenarnya itu yang dibatalkan itu tata cara pengorbanan itu. Karena Yesus ini anak domba Allah yang telah disembelih untuk pengampunan dosa dunia. Seluruh manusia telah diampuni dosanya. Oke, Pak. Maksudnya, Jadi yang dibatalkan cuma pengorbanan itu aja ya kan? Tata cara pengorbanan itu aja yang dibatalkan. Oke. iya, dan segala ketentuannya itu yang dikembangkan oleh rabi-rabi bangsa Yahudi. Jadi kayak di gereja itu dibikin aturan-aturan untuk jemaatnya. Nah itu rabi-rabi itu membuat aturan banyak sehingga 613 itu. Jadi seperti tradisi bangsa Yahudi itu sendiri. Sedangkan Tuhan memberi hukum itu intinya hanya dua. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Intinya cuma dua ini. Hukum diberikan itu supaya orang tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Nah makanya waktu Yesus menggenapi itu dengan cara apa? Kasih. Hanya dengan mengasihi orang tidak akan berbuat jahat. Siapapun orangnya, kalau kamu mengasihi sesama manusia, pasti tidak akan merugikan berbuat jahat. Nggak mungkin. Itulah menggenapi Taurat. Oh itu Situ. namanya menggenapi ya. Iya. Tapi Makanya- bagaimana dengan cara menghilangkan itu bang? Apa? Kan ada juga yang hilang-hilang dari hukum Taurat yang itu. Ada juga di perjanjian baru hilang semua. Aku tengok hukum Tauratnya. Iya, hukumnya di perjanjian baru itu udah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita beriman kepada Taurat, berarti hidupnya dituntun oleh aturan Taurat. Sekarang kalau orang percaya kepada Yesus, ya kita mendengar apa yang dikatakan Yesus, yang diajarkan dan yang diteladani. Gitu. Bentar Pak, apa Bapak bilang tadi Tuhan itu sendiri? Oke. Mhm. Kira-kira ada nggak ayat Yesus menyebut dia Tuhan? Nggak Ya ada. ada kan yang 13 Nggak ada. 13 itu. Tuhan nggak ada. Nggak ada, Cuma kan? jalan yang lurus. Ya. Mengikuti Ya, aku, tapi, jalan yang lurus. Abang baca entah Yohanes, entah ini ya. Nggak ada. Siapa yang berseru-seru Tuhan, 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 enyahlah kalian dari hadapanku. Yohanes apa? Matius ya. Matius 7. Nah, Matius 7 ayat 22 itu. Itu gimana itu, Bang? Ya, jadi maksudnya begini loh. Bukan orang yang panggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, perhatikan, Yesus waktu di dunia ini, dia melakukan kehendak Bapaknya. Artinya apa? Hiduplah seperti aku hidup. Aku telah melakukan kehendak Bapakku. Kamu pun seharusnya melakukan kehendak Bapakku seperti aku. Jadi kalau kita hidup seperti Yesus hidup, dia melakukan kehendak Bapa, ya kita kan sama seperti Yesus. Itu yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa di sana teriak-teriak yang panggil-panggil Tuhan? Waktu itu di zaman Yesus ada, bangsa Yahudi itu kan
manggil Tuhannya teriak-teriak. Sema Israel itu pakai, ibarat kalau sekarang pakai loudspeaker, teriak-teriak Tuhannya. Tetapi cuman beragama, hidupnya tidak mengasihi sesama. Malah gara-gara aturan agamanya yang dibuat 613, dia memusuhi orang-orang yang bukan bangsa Israel, menjadi musuh, membenci, yang nggak ada gunanya. Makanya kalau dia cuma seperti itu, nggak bakal masuk surga. Itu jahat. Yesus bilang, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi dari cara hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak masuk surga. Karena cuma beragama. Nah, kalau orang beragama sehingga membuat orang itu terhakimi dengan agamanya, ya jadi salah. Itu loh, tujuan beragama supaya dia saling mengasihi, sebenarnya begitu. Tapi kalau kita beragama, Tapi gini bang, diatur oleh hukum, yang bunyi ayat itu tapi agak lain dengan penjelasan abang. apa tuh? Karena Yesus berkata, pada hari itu saya akan berterus terang, kata Yesus. Mm-mm. Kan Iya. gitu ayatnya ya kan. Coba dulu dibaca dulu, jadi kita menyimpulkan sama-sama. Kayaknya agak beda begitu dengan penjelasan abang. Beda Iya, sekali, jadi jauh. begini bang. Jadi kan Ya. bukan orang yang panggil aku Tuhan. Nah, pada saat itu di pengadilan Tuhan, dia ini Baca yang manggil Tuhan dari ini. awal bang. Baca dari awal dulu. Saya coba buka dulu ya ayat Alkitab. Oke, Kitab silakan. HP saya habis ya. Jadi yang buku aja nih. Coba saya lihat di Matius ya. Matius 21. Nah, di dia. Matius 7 ayat 21 ya. Bukan Ya. setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya kan? Yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Lagi. Ya. Ya, Lagi. Terus. pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang nggak masuk surga itu orang yang jahat, orang yang berbuat jahat. Ya, orang yang memanggil Yesus Tuhan Tuhan itu kata Yesus sendiri Jangan orang dianggap pembuat buruk. kejahatan. Betul. Iya, jadi gini, orang dikasih karunia, ya bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan. Tetapi hidupnya itu jahat. Dia mementingkan diri sendiri. Dia merugikan orang lain, punya kepentingan untuk dapat duit, dapat perhatian, dapat hormat. Itu jahat di hadapan Tuhan. Orang seperti ini nggak bakal masuk. Dia yang Boleh dikasih saya karunia aja bisa berbuat jahat, kan? Sekarang Nah, yang menyebut jadi Yesus Tuhan itu siapa, Pak? Ya siapa aja. Siapa aja. Nah ini kebetulan orang yang bisa mengusir setan yang diberi karunia bernubuat. Jadi seperti orang-orang Kristen. Ya enggak? Semua orang yang berbuat jahat intinya ke situ. Orang yang dikasih karunia begini aja masih bisa buat jahat. Apalagi nggak dikasih karunia. Nah, lebih hati-hati. Jangan dianggap mudah masuk surga. Ya intinya kalau yang saya pelajari, tetaplah berbuat baik kepada semua orang. Tidak melihat di agamanya apa, sukunya apa, dan jangan karena kita beragama, kita membuat sekat. Malah membuat pemisahan. Bapak, Ya. semua agama mengajarkan seperti itu. Ya. Ya. Semua agama. Buddha, Hindu, semua agama mengajarkan seperti itu. Ya, bagus, Berbuat bagus. kebajikan. Itu Iya. ya. Betul. Yang saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Ya, ini kan ada cerita panjangnya, bukan siapa yang menyebut Yesus Tuhan, bukan orang yang Coba menyebut baca Tuhan harus masuk Yohanes neraka, bukan. 17 ayat 3, Pak. Oh ya, 17. Ya. Yohanes Ada. 17 ayat 3.
Mm-mm. Yohanes Timotius ya. Entah gitulah. Saya soalnya nggak punya data, cuma saya ingat saja. Itu. Ya nggak Jadi, apa-apa. ada Syekh 17 Subakir. ayat 3. Assalamualaikum Syekh Subakir. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ini saya Sabir. baca ya. Subakir pula Syekh Subakir. Oke, silakan. Yohanes 7 Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Benar. Jadi apa Tapi kurang mengerti bukti nggak? di situ, Pak? Hah? Ah, Kenapa? jadi apa kurangkah bukti di situ, Pak? Bahwa Nah, Tuhan saja mengakui Yesus itu utusan. oh iya, Itu. saya mempercayai dia Anda utusan. mempercayainya dia Tuhan. Itu. Loh, kan Yesus diberi gelar jadi Tuan di atas segala Tuan. Dari seluruh manusia Tuhan, dia yang paling Tuhan unggul. itu dengan Tuhan beda, Pak. Iya, udah Bedakan nggak apa-apa. Tuhan sama Tuhan. Iya, jadi pengertian di Alkitab, Tuhan Ya. itu penguasa atau majikan, diberi kuasa itu. Anggap dia kan mengatakan sendiri juga sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Dia ya kakak Tapi tertua di kita Alkitab sebetulnya. Anda kalau Tuhan itu Theos dan Kurios, ya kan? Kurios itu bukan Tuhan, Tuan. Ada dua Iya, udah bahasa di nggak Alkitab, masalah. Pak. Ya Nggak gitu. masalah. Kalau ngobrol sama saya tuh hal-hal yang gini nggak masalah. Iya, Sebab betul. bukan yang paling utama. Ya nggak ada gunanya kita panggil Tuhan. Tuhan yang benar pun, namanya yang benar pun nggak ada gunanya kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa. Artinya maksudnya kalau kita tidak mengasihi sesama, itu nggak ada gunanya. Yang utama itu waktu kita mengasihi sesama, lalu kita memanggil Tuhan, suara kita harum, itu dikenal. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, tetapi hidupnya jahat, Tuhan nggak kenal. Mengenal Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Itu baru mengenal. Berbuah lah, artinya hati kita, rohani kita menghasilkan buah. Ada buah-buah roh itu kan ada 9 buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini hal-hal yang baik semua ini. Ini buahnya dari roh. Jadi rohani kita kalau berbuah, maka bisa dinikmati oleh Tuhan. Itu dikenal. Jadi pohon itu kalau ditanam lalu tidak ada hasil buahnya, itu ditebang, dibuang. Hasilkanlah buah supaya bisa dinikmati oleh Ditebang macam Sang Yesus Penciptanya. mengutuk pohon ara ya. Kalau mengutuk pohon ara itu pohon ara bicara tentang Nggak berbuah simbol kan? dari bangsa Lalu Israel. dikutuk kan? Ya, itu bangsa Israel. Jadi waktu Yesus datang, dia Hah? berharap bangsa Israel itu menerima kedatangan Mesias, tetapi dia tidak mau menerima. Itulah pohon ara itu, makanya dikutuk. Oh, jadi pohon ara itu bukan kayu ya, jadi bangsa Israel ya? Kapan ya? Iya, Pohon itu ara jadi bangsa Israel. ya arahnya tujuannya ke bangsa Israel. Dan kedatangan Yesus juga ditentukan dari perumpamaan dari pohon ara itu yang mulai bertunas lagi. Pohon ara bertunas itu kedatangan Tuhan. Bertunas itu artinya bangsa Israel yang telah dicerai beraikan itu berkumpul lagi dan merdeka, dia menjadi bangsa lagi. Nah, itu mulai udah. Sekarang ini sudah di ujung akhir zaman. Gitu, Bang. Ya, oke. Jadi kalau Pak. Abang Walaupun diskusi, penjelasan Bapak gini Pak, bentar. Walaupun penjelasan Bapak tidak tepat, tidak sesuai, saya terima juga. Silakan lanjut Bang Liding, Agung, Ya, silakan. nggak ada istimewanya sih kalau di kitab Bible itu. Nggak Gimana, bisa Bang? masuk di akal gitu. Ya kan nggak ada tertulis yang pertama itu Yesus sebagai Tuhan. Lalu yang kedua itu Yesus itu tidak pernah menulis di kitab Bible. Iya, dia kan sosok manusia, ya,
yang begitu mulia, Bang, hidupnya, sehingga dicatatlah oleh yang mengikutinya, Bang. Nggak Nah, perlu dia iya. nyatet. Jadi lebih benar orang yang mencatat dibanding mencatat dirinya sendiri, Bang. Kalau Ya, mencatat diri sendiri pasti juga bisa dibantah lagi, ya, karena yang mencatat gitu, Bang. itu, iya, Jadi yang sama mencatat seperti, itu Paulus. Paulus aja mencatat sendiri, iya, nggak ada izinnya gitu loh. Ibaratnya ini, Bang. admin menulis kan harusnya izin kepada bos kan, bisa ngirim ke bos ini boleh apa enggak tulisan Iya. ini kan gitu. Bukannya Atau bukannya dari Tuhan izin sendiri lagi, kan Bang. jelas, iya. Jadi Paulus itu memang dipilih Tuhan Yesus, itu dipilih Yesus itu sebagai alat di tangannya untuk memberitakan Injil itu. Kehidupan Paulus itu, Bang, Ya, dia itu keras, dia itu jahat, Bang. Tapi menurut dia benar. nah Dia itu. menganiaya jemaat Tuhan, pengikut Yesus, ditangkap, disesah, dianiaya, bahkan dibunuh. Dan menurut Paulus dianggap itu perbuatannya itu membela Tuhannya. Setelah dia kenal Yesus, dia harus sadar semuanya itu sampah, semuanya itu nggak ada gunanya. Ya, Nah, tadinya dia sebagai pembunuh, sekarang siap dibunuh. Itulah bentuk kasih. Jadi jahat berubah menjadi siap dijahati. Karena dunia ini jahat, betul, Bang, gelap, kegelapan. Ya, kalau hadir terang, maka terang itu pasti dimusuhi. Di mana-mana kalau orang mau berbuat baik, di tengah-tengah kejahatan, pasti mau disingkirkan, Bang. Itu sering terjadi kan di pemerintahan yang sebegini gelapnya, korupsi sudah begitu merajalela, ada pejabat yang mau benar, itu pasti digeser. Dengan cara apa? Seolah-olah dia malah dibalikin. nah itu, ya betul. Dibalikin seolah-olah dia yang jahat. Iya. Itu dunia begini, Bang. Mm-mm. Nah, Yesus itu terang dunia. Waktu dia datang terang sebagai terang, dunia ini gelap. Waktu terang itu menyala, nah orang-orang kelihatan perbuatannya. Dia nggak mau, lagi nyaman-nyamannya enak nih hidup begini. Dia dibunuh. Kayak gitu, Bang. Tapi 12 murid, sekian banyak murid sudah percaya, sudah menerima terang itu. Dan melanjutkanlah. Jadikan semua bangsa muridku. Jadikanlah semua orang jadi memiliki terang. Dan terang itu kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, yang mengasihi sesama. Itu terang, Bang. Ya siapapun. Ini hanya pengajaran. Yang lain itu hanya doktrin-doktrin, hanya pengajaran-pengajaran yang lain. Yang utama ini mengubah hidup, ya, moral manusia itu. Ini yang harus diutamakan. Jadi seperti kita lagi diskusi ini. Nah, cara nyampaikan bagaimana, kita punya sikap bagaimana, menghadapi orang bicara, lawan bicara, apakah kita merendahkan atau bagaimana. Ini juga sebetulnya dibuktikan di sini hidup. Bukan soal pengetahuan tentang keagamaan, teologi, bukan itu. Orang pinter bicara bisa menelaah itu Alkitab dengan benar. Tapi dengan caranya salah, sikap hatinya Ya, salah, itu nggak ada gunanya. hmm. Begitu, Bang. Ya begitu memang. Nah, Saya jadi gini, sebenarnya kalau saya ya boleh, kasihan sih sebetulnya pada orang Kristen-Kristen itu ya, cuma meyakini Yesus sebagai Tuhan, tapi nggak ada bukti bukti bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Buktinya apa? Kalau bukti itu tertulis lengkap ya di kitab Bible, itu Yesus itu memang Tuhan. Tapi kalau nggak lengkap begitu coba apa namanya bukan Tuhan kan gitu kan? ya jadi gini, Bang, Yesus itu Tuhan itu sendiri, Bang, Tuhan yang sejati itu. Dia nggak pernah jadi manusia, Bang. Dia selamanya gaib Bapak dan Suki, tidak terlihat. Bapak Suki gini Ya, Bapak Suki ya. heeh. Karena Yesus tidak ada mengatakan dirinya itu Tuhan ya kan. Tapi kalau Iya. Nabi itu mungkin ada ya di Matius pasal 21 ayat 3. Itu ada. Iya.
Ya nabi, dia nabi juga, dia imam juga, dia guru juga. Lalu Ya, dia dia Tuhan juga. Tuhan di atas segala Tuhan, Bang. Jadi gini, Ya, kalau di Filipi 2 ayat 7, 8, 9, 10, itu suatu saat semua lutut itu akan bertelut di hadapan dia. Dan semua lidah mengaku. Dia ya. Tuhan di atas segala Tuhan, Bang. Lalu Yesus berkata gini, aku tidak menghakimi kehendak diriku, melainkan kehendak Bapakku. Iya, itu benar, Bang. Lalu Jadi, ya Anda sembah kenapa Yesus, kenapa nggak Bapaknya aja? Itu yang jadi pertanyaan saya. nah, yang harus ada abang perhatikan di Alkitab itu, menyembah itu bukan dalam sikap tubuh, Bang, tetapi ketaatan. Jadi kalau saya taat kepada Yesus, hidup seperti Yesus, itu saya menyembah Yesus. Nah, waktu saya menyembah Yesus seperti hidup Yesus, itu saya menyembah Bapa. Sebab Yesus sendiri menyembah Bapa. Ketaatannya mutlak kepada Bapa itu penyembahan. Jadi sama seperti abang, perintahkan saya apa saja saya turuti. Bukan menyembah nunduk suduk, bukan. Diperintahkan apa aja saya turuti, itu menyembah, Bang. Kok kamu mau aja sih disuruh ngapain aja sama si abang si apa pembantai gini, misalnya abang pembantai nyuruh saya apa ya, suruh ke got bersihin got, mau suruh bersihin, kok kamu mau nyembah dia aja. Nah, seperti itu menyembah sebenarnya, ketaatannya mutlak. Jadi waktu saya taat kepada Bapa di sorga dalam melakukan kehendak Bapa, caranya seperti Yesus ini. Contohnya ini loh nih, orang yang telah melakukan kehendak Bapa ini loh Yesus. Nah, teladani dia. Waktu saya meneladani Yesus, itu saya seperti menyembah Yesus, ya menyembah Bapa juga. Yesus mengatakan, jika engkau menerima orang yang aku utus, kamu bukan menerima utusan itu, tapi menerima aku. Tapi waktu kamu menerima aku, bukan menerima aku loh. Kamu menerima Bapakku. Itu begitu. Ya. Estafet, Bang. Karena dari Bapa ke Yesus, ke muridnya, ke semua manusia. Mau semuanya harus melakukan kehendak Bapa. Oke, gini Pak Suki, Gitu, Bang. Anda bilang mentaati perintah Yesus, gitu kan? Iya. Yesus perintah Anda sunatkah? Yesus tidak perintahkan Seperti sunat. kehidupan Yesus gitu kan? Yesus mati dikafanin, Mm-mm. Anda mati pakai jas, Iya. itu udah berbeda itu. Yesus Iya, tidak hal memakan itu. babi. Jadi Bang, tadi kan saya udah bilang, Hmm. sejak Adam jatuh dalam dosa, tubuh ini udah nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Jadi bukan hal-hal fisik yang dibenahi itu, yang rohani itu, yang napas hidup itu, yang berasal dari Tuhan itu yang harus dibenerin. Tubuh ini gampang bagi Tuhan, gampang diciptakan kembali, gampang diberikan. Tetapi rohani itu yang sulit, ya nggak bisa, karena di dalam roh itu ada kehendak bebas yang memperbaiki diri manusia itu sendiri. Kamu mau nggak memperbaiki pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu ini loh. Yang keluar Oke, dari hati itulah yang menajiskan. Pak Suki, Ya, Anda tadi bilang Anda gimana ya meneladani apa yang Yesus itu kan. Oke. Sekarang Yesus disunat apa raganya atau rohaninya yang disunat? iya. Kalau soal sunat, saya disunat, Bang. Tapi saya nggak Oke. pikirin beginian. Iya, banyak Oke, orang berarti Kristen Bapak disunat. Iya. bentar. Bapak berarti sudah lolos ujian pertama, berarti Bapak ada disunat. Yang kedua nanti mungkin sulit ya. Ah, Betul. Yesus kan nggak pernah makan babi. Mm-mm. Nah, apakah Bapak memakan? Jadi berarti tidak mematuhi perintah Yesus. Betul atau tidak? Iya. Jadi Tidak meneladani benar, tetapi apa yang Yesus bukan. kerjakan. Jadi abang nggak terlalu paham sekali ya. Orang boleh makan, boleh enggak. Mau taat bagaimana nggak makan itu nggak boleh. Tapi kalau hatinya jahat nggak ada artinya, Bang. Yang utama itu apa yang keluar dari hati. Makanya hati-hati bicara, berpikir, mengatakan sesuatu, melarang orang bagaimana. Ini yang harus diperhatikan, bukan yang dimakan. Yesus bilang, yang dimakan itu masuk ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Itu tidak akan pernah menajiskan orang. Tetapi yang keluar dari hati, ini yang diajarkan Yesus. Ya kan, artinya gak usah pusingin masalah makan, makan aja.
Nah, tetapi waktu Pak kamu Suki, makan, nanti kan beberapa tahun kemudian nanti keluar lagi Alkitab Anda. Babi itu iya, sudah bernajis itu. Bukan lagi haram, sudah Iya. bernajis. iya, iya, iya. Ya. Yang Jadi yang masalah yang makanan, misalnya makan babi, jangankan babi, yang halal pun kalau didapat dengan cara yang salah ya jadi haram. Atau yang halal pun kalau dimakan berlebihan ya jadi haram. Artinya maksudnya haram itu di Alkitab adalah tidak sehat. Nah, mengapa bangsa Israel waktu itu dilarang makan ini supaya fisiknya sehat, kuat, pintar. Makanya bangsa Israel pintar. Itu dia dijaga karena mau menurunkan Mesias. Nah, Betul, setelah betul Pak. Mesias Bangsa turun, Israel pintar Pak. Karena kenapa? Dia nggak menuhankan Yesus, pintar ya. begitu ya. Betul. Coba tanya sama bangsa Israel atau bangsa Yahudi, Iya. siapa Yesus? Enggak Tidak dia, tahu. mereka Tidak enggak tahu. mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, tidak tahu Iya, Yesus. tidak tahu. Ya. Pintar mereka, betul, memang pintar. Berarti orang bodoh karena makan babi ya Pak? Waktu itu saya pernah lihat di TikTok ya. Ini ada anak muda Israel ya, lewat nih. Waktu lewat, di situ ada biara. Lalu dia ludahin. Kira-kira Iya, menurut abang betul. bagus nggak tuh? Karena nggak tahu. Iya. Gitu, Bang. Saya juga pernah lihat bukti-bukti itu dari orang Yahudi. Kalau dia mau perang dia malah berkomandang Allahu Akbar gitu malah Yahudi. Iya. Iya, betul itu. Iya, Sema Israel itu kan teriak-teriak itu bang. Jadi Iya. Ya, kenapa Yesus mengatakan bukan Bang orang yang Liding, panggil? Hah? Yahudi, Nasrani, dia percaya sama Allah, tapi dia tidak mengimani Nabi Muhammad. Itu saja, cuman Iya, kekurangan betul. mereka. Makanya Sedangkan Kristen ini, dia Tuhan mereka Yesus, gitu. Itulah kekurangan mereka, itu. Jadi Ini Bang Subir. Assalamualaikum Bang Subir. Iya, Waalaikumsalam. Bang Subir. Muslim Bang ya? Islam ya? Ya, Muslim bang. Masya Allah. Oke, lanjut. Maaf terganggu, saya menyapa aja yang baru naik. Kepada teman-teman Kristen di bawah, daripada typing, di sini ini Rom bukan pemakan darah Tuhan, apalagi darah manusia. Jadi naik aja, naik di atas. Iya. Tidak ada yang Nggak makan apa-apa, daging Tuhan di sini. Iya. nggak apa-apa guru, kadang mereka itu takut. Aku Ya, sebetulnya naik salut aja. sama Bang Suki, dia berani ya kan. Iya, dia berani. Itu salut, Enggak, salut. enggak, aku. Kak. Salut. Karena gini, saya perlu membuktikan apa? Tulisan aja. Yesus itu perlu membuktikan tulisan aja, saya mau membuktikan itu aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai Alkitab, buktikan aja pakai tulisan. Orang sekolah aja menulis, masa Yesus nggak menulis kan gitu? Iya. Jadi gini Iya. bang. Maksudnya SD Kalau sampai hari ini, Iya. kalau hari ini ada orang mau menulis kitab baru dengan tulisan dengan logika manusia, 100 tahun kemudian baru ditemukan, orang bisa percaya bang bahwa itu dari Tuhan. Bapak Suki tahu arti Injil nggak Pak? Injil. Injil. Injil itu Jadi kan- adalah kabar gembira. Iya. Ya, kabar gembira. Jadi bukan sebuah kitab ya, tapi kabar gembira. Injil itu adalah kabar gembira. Iya. Iya, jadi Ya, itulah Injil Injil. itu Eh, diri Kristus Yesus sendiri, Bang. Pada Bapak Suki boleh saya tanya Pak? Boleh. Kitab Injil itu- Bentar, Guru, saya mau pamit dulu ya, Guru. Terima kasih atas ini tempat duduknya, kursinya ya, Guru. Masya Allah. Kemana Nasir? mau, Kemana lagi? Mau nambah ilmu juga. Mau membaca Matius gitu, membaca Matius. Matius sudah ada di kepala saya, Guru. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Jadi sudah cukup penginjilan sama Bang Suki. Anda menyesal ini? Aku Ya, sudah besok lagi kayaknya lah. Udah kemalaman. kalau sama Bang Suki ini aku cuman bisa menyampaikan aja kan di Islam lah ikrah fiddin, tidak ada paksaan ya kan, cuma bisa menyampaikan Betul. aja. Tuh. Jadi masalah dia percaya atau kagak itu hak dia ya. Karena manusia ini diciptakan saling mengenal dan saling menasihati. Ya, Bukan tapi saling Bang Suki menjatuhkan. ini insya Allah tidak lama ya beliau ini. Karena dia sudah memberi salam-salam ini, berarti dia sudah tertarik dengan Islam yang selalu memberi salam dan rahmat kepada semua manusia. Ya. Saya kan Oh ya, satu sama lagi Pak Suki. Muslim.
Bapak Suki, Iya, saya. Bapak Suki tahu arti dari salam nggak? Assalamualaikum. Iya, salam damai ya. Bukan, Bukan. salah Bapak Suki. Salam damai. Salam Salah. damai sendiri. Selamat sejahtera bagi kalian. Mm-mm. Iya, Itu arti sejahtera. assalamualaikum. Damai sejahtera kan itu Bukan damai sejahtera, bukan damai sejahtera. Bukan damai. Selamat gitu. selamat. Ya, selamat sejahtera bagi kalian. Itu doa sebetulnya. Doa. Iya, iya, iya. Iya, bagus, bagus. Cuman doa ya sekedar doa ya. Tapi Ya. semua kalau manusianya tidak melakukan untuk damai, untuk sukacita ya nggak bisa. Gitu. Bang Al, ini udah 0009 nih di HP saya. Ya sudah iya, guru. sama. Assalamualaikum guru. Oh ya, Iya, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Pak Sugi, Iya, Bang. bentar Pak Sugi. Iya. Saya akan membuktikan bahwa Al-Quran itu ya lengkap ya. Ya, Iya. di surat Al-Kahfi. Ya, Iya. artinya Al-Kahfi itu adalah gua, ya. Mm-mm. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Dimaksudkan yang di atas adalah tidak ada di dalam Al-Quran itu makna yang berlawanan dan tak ada penyimpangan dari kebenaran. Iya. Lalu isinya apa, Bang? Al-Quran. Iya, itu kan Ini- pernyataan, itu ibarat pernyataan benar. Nah, isinya apa ajarannya? Gitu maksud yang saya Kebaikan. tanya. Kan gini, Bang. Isinya Eh, kebaikan di- untuk di dunia, Ya, makanya jadi untuk gini. manusia-manusia. Menurunkan Yesus kan- kepada hambanya Ya, Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Tidak ada kebengkokan di dalam Al-Quran. Artinya, Iya. Al-Quran itu jalan yang lurus. Kitab jalan yang lurus. Untuk Iya. manusia di bumi ini. Nah, kan jalan yang lurus. Yesus mengajarkan jangan berbuat jahat. Jangan membalas jahat dengan jahat. Kan gitu. Bener dong, bagus. Nah, Ya. dulu saya pernah dengar nih di TikTok ya, ada satu ustadz ngomong begini. Kristen itu ngajarin kalau digambar pipi kiri kasih pipi kanan loh. Tapi kita jangan loh, kita nggak boleh loh, kita harus balas. Nah, menurut abang pengajaran seperti itu kalau dibandingkan dengan yang diajarkan Yesus, abang mau pilih mana? Enggak, Pak. Kan Gimana? gini, maksud saya itu yang diturunkan itu perlu ditertulis, karena kalau nggak ditertulis itu orang nanti nggak tahu, kan gitu. Contohnya anak Pak Suki ini sekolah pasti kan menulis, Pak. Kalau dia nggak menulis, Pak, ya anak Pak Suki ini SMA aja ya, SMA ada IPS dan IPA, nggak menulis, gurunya cuma ngomong aja ya sampai 1 tahun nggak bakal ngerti, Pak, anak itu kalau nggak ada Iya. tulisan. Kita harus Betul. bukti Jadi- lengkap, harus lengkap, nggak bisa ada Ya. potongan, nggak bisa ada tambahan. Ya, kalau bagi saya yang utama itu isinya, Bang, dibanding judulnya. Ya isinya itu kan ada judul-judulnya. Contohnya Kalau di judul Al-Quran kan- ini ada semut. Biar apa semut itu? Biar orang tahu ini semut, kan gitu. Iya. Kalau nggak tertulis kan nggak tahu, kan gitu, Pak. Tadi ini ada memperjalankan di malam hari, kan biar orang tahu, Pak. Kalau nggak cuma omongan orang kan nanti nggak tahu itu gosip apa enggak, gitu loh. Bisa saja gosip kan Iya. gitu. Kalau omongan nggak bisa. Betul. Karena ini langsung dari Tuhan, Pak, bukan dari orang, kan gitu. Iya.
Contoh Pak Suki Kalau punya abang, mau buat hotel kan gitu. Kan semuanya notanya kan ya, tertulis Pak, jali besi, semen. Kalau lebih berarti kan itu apa? Berarti orangnya korupsi. Mandornya kan gitu. Kan gitu, gampangannya gitu. Semua harus iya. tertulis pas kan gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik ya, lebih baik pelajari isinya dibanding pernyataan-pernyataan seperti itu, Bang. Ngajarinnya apa, isinya seperti apa. Nah, sama seperti kita beli makanan, jangan senang lihat bungkusnya, tapi dalamnya berkualitas enggak. Bikin orang sehat nggak makan itu. Kadang-kadang bungkus itu bikin menipu, hanya luarnya aja, pernyataan-pernyataan luar, ternyata isinya nggak berkualitas. Nah, lebih baik masuk ke dalam yang kita mau butuhkan itu dia pelajari bener nggak nih isinya buat kesehatan gitu. Kalau cuman Ya, dibilang ini ya sekarang makanan gini, kesehatan ini kalau ini Yesus itu, memang Tuhan, ya kan? Dia menuliskan bahwa yang membuat bumi ini Yesus apa bukan? Langit, bintang, bulan, yang buat itu siapa? ya jadi desainnya bang, otaknya itu Bapa di sorga yang melaksanakan Yesus gitu. Jadi Yesus pelaksana dari kehendak Bapa yang gaib itu, yang tidak pernah kelihatan, yang melingkupi jagat raya alam. Makanya disebut sebagai omnipresent, dia dimanapun ada. Yesus yang melaksanakan. Waktu menciptakan manusia pun Yesus yang menciptakan, Bang. Ya, yang menciptakan manusia Nah, Yesus. Sekarang iya, buktinya waktu mana? Di surat bukti apa? apa? Bukti Yesus membuat manusia. Eh, ada kan di 1 Korintus 8 ayat 6 itu kelihatan Bisa perbedaannya. dibaca? Hanya ada satu Allah saja bagi kita, yaitu Bapa. Dan daripadanya lah segala sesuatu ada, dia sumber segala sesuatu, dan untuk dia kita hidup. Semua manusia hidup untuk Bapa. Lalu dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Karena dia Nggak ada tertulis.